Dewan Juri yang kami muliakan, kepada semua peserta NO World dan para hadirin yang berbahagia, langsung saja Mas, monggo penampilan videonya ditampilkan. Nahdlatul Ulama Ranting Kelutan merupakan salah satu organisasi terbesar di lingkungan Desa Kelutan, Kecamatan Morongkot. Kantor NU Ranting Kelutan bertempat di utara Jembatan Papar Kelutan, RT 01 RW 01 Desa Kelutan, Kecamatan Morongkot. Adapun Banom NU Ranting Kelutan meliputi Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPBNU, Pagar Nusa, dan beberapa lembaga NU Ranting Kelutan meliputi lembaga LDNU, LBNU, Les Bumi, Lazisnu, LWNU, LPNU, LKKNU, LPPNU, LPMNU, RMINU, LTMNU, LFNU, dan Asnutar. Dalam menggapai visi dan misi keorganisasian, kami memiliki perangkat layanan. 1. Layanan sosial masyarakat. NU Ranting Kelutan memberikan santunan kepada anak yatim piatu, duafa, dan santunan kematian kepada warga. NU Ranting Kelutan juga bergerak di bidang keagamaan, meliputi Lailatul Ijtima, ruat, rutinan sholawat, pengajian di tingkat kelompok, dan Ranting Kelutan. 2. Layanan kesehatan masyarakat. NU Ranting Kelutan mengadakan pelayanan pijat refleksi serta kerja penanganan orang sakit dengan menyediakan layanan mobil siaga. 3. Layanan kesejahteraan sosial masyarakat. NU Ranting Kelutan memiliki program unggulan yaitu program biduan, bidang usaha Nahdien. Program ini merupakan program yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk menunjang ekonomi para pelaku UMKM atau mitra binaan NU Ranting Kelutan Morongkot. Program kegiatan ini berupa pemberian kambing kepada mitra binaan Ranting NU Kelutan untuk dipelihara, dikembangkan, dan untuk penambahan ekonomi warga dan kemandirian organisasi Nahdien Desa Kelutan. Selain itu, bentuk kegiatan biduan adalah pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM. Selain kambing, NU Ranting Kelutan juga memberikan bantuan modal usaha kepada warung kopi, tukang sayur keliling, serta pedagang pendor. Alhamdulillah matur suwun Pak NU sampun bina kula sadyan pentol herbal. NU Ranting Kelutan jos. Alhamdulillah. 4. Layanan pendidikan. NU Ranting Kelutan dalam layanan pendidikan mempunyai program unggulan 1. Soto Madura, sowan tokoh masyarakat, ulama, dan umaro. Program Soto Madura merupakan program pembekalan generasi muda NU untuk melatih akhlak dan mental supaya menjadi generasi yang berwawasan dan berjiwa ahli sunnah wal jamaah. 2. Gesnu, Gerakan Siswa Semangat Nahdlatul Ulama. Program Gesnu merupakan pengenalan materi ke-NU-an kepada siswa tingkat SD atau MI untuk menyiapkan kader NU dan Ibnu IPBNU pada khususnya. Di samping itu, NU Ranting Kelutan juga aktif dalam bidang publikasi dan dokumentasi di setiap kegiatan NU dan Banom Ranting Kelutan yang dilakukan oleh Asnutar, Aswaja NU Center. Nahdlatul Ulama Ranting Kelutan mantapkan hati untuk berkhidmah, langkah demi langkah kami berbenah, amalkan Aswaja An-Nahdiyah, kuatkan ukhuwah wa tohniyah. Nah, ini adalah kantor Ranting Kelutan. Ini
berada di antara Klutan Papar, perbatasan Kediri Nganjuk. Ya insya Allah semuanya ini sering lewat sana, berada di utara jembatan menuju ke Papar. Pun monggo. Peta konsep kegiatan ranting adalah sinau urip. Yang pertama adalah bidang keagamaan, pengembangan keaswajaan, terus dakwah digital, gesnu, terus dalam bidang sosial, ini meliputi bidang kesehatan, terus biduan, bidang usaha Nahdiyin, terus soto Madura, sowan tokoh ulama dan umarok. Dalam bidang keagamaan, ini mantap keliling, ini yang diadakan oleh NU Ranting Kelutan yaitu Istighosah, Lailatul Istima yang diisi yang pertama adalah kegiatan semaan Al-Quran Hafidhoh pemula, ini untuk mengakomodir, untuk mengumpulkan Hafidhoh pemula, karena ada Hafidhoh senior, ada Hafidhoh pemula. Nanti kalau Hafidhoh pemula ini tidak kita bina, maka karena dia umurnya masih dini akan kesulitan untuk mencari teman. Nah, terus istighosah, sholat lel, dan pengajian. Di samping itu di anak ranting masing-masing ini mengadakan beberapa kegiatan. Nah, di anak ranting masing-masing seperti tahlil dan lain sebagainya, ini sudah menjadi kebiasaan daripada warga Nahdiyin. Nah, terus literasi digital dan ngaji online. Nah, di dalam pengajian-pengajian yang diadakan oleh NU ini selalu diupload, dan NU Ranting Kelutan mengadakan pengajian rutin setiap Jumat sore jam 4. Ini langsung live streaming, tempatnya di kantor NU. Jadi biasanya saya share ke grup pengurus NU se-Kabupaten Nganjuk. Ini setiap hari Jumat jam 4 sore. Ngajinya ngaji kitab klasik maknani, karena ini untuk menunjukkan bahwa roh daripada NU ini ada di salaf. Terus monggo. Nah, di bidang sosial, NU Ranting Kelutan ini yang pertama adalah santunan yatim piatu yang berupa uang, dan santunan yatim piatu yang berupa pelepasan yatim. Di dalam pelepasan yatim ini setiap anak yatim ini diberi kambing satu, dalam rangka supaya kambing ini untuk bisa menjadi lebih produktif, bisa mengangkat, bisa untuk biaya sekolah. Terus kerja bakti, ruwat. Nah, ruwat ini adalah rutinan sholawat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa, ini berada di rest area Kelutan. Ini sengaja tidak diberi banner NU. Karena apa? Alasannya ini nanti supaya masyarakat umum yang kadang minggring masuk ini bisa tergabung oleh kita. Jadi kapan dakwah kita ini memakai simbol NU, kapan kita harus simbolnya itu disisihkan dulu, tapi kita bisa merekrut. Karena ini tempatnya adalah di rest area. Terus dalam hal bidang kesehatan, ini ada pijat refleksi, ya urut-urut seperti biasa. Nah, ini adalah yang direkomendasikan oleh pengurus NU. Gercep, penanganan orang sakit, gerakan cepat penanganan orang sakit. Nah, dulu sebelum ada mobil siaga, NU Ranting Kelutan ini sudah punya mobil siaga. Jadi laris, setiap ada orang sakit ini kita
antar secara otomatis ini minimal bahan bakar untuk masalah operasional. Nah, terus program biduan ini adalah peternakan kambing. Di samping itu masih banyak program Nucles, ini kan program yang sudah nasional di kalangan Nganjuk. Terus jual sak. Ya, untuk peternakan kambing, jual sak. Mengapa saya memilih itu? Karena saya karena saya ini berharap supaya pengurus itu tidak terlalu repot. Karena nanti kalau ngurusi hal-hal yang bersifat nanti berkolaborasi dengan pengurus yang lain itu juga punya kewajiban di rumah. Ini suatu contoh. Ketika saya mengadakan gerakan sedekah sampah, gerakan sedekah sampah ini saya nilai kalau memang gerakan sedekah sampah itu ini yang berada di lingkup desa saya ya, tidak di lingkup yang lain. Antara kita memperkerjakan orang dengan hasil sampah, ini nilainya malah min. Ini kalau diuangkan, maksud saya begitu. Ketika diuangkan, ini nilainya malah min. Makanya gerakan sedekah sampah untuk wilayah saya, untuk Ranting Kelutan, saya tiadakan. Karena ngangkutnya mobil itu saja pakai mobil sendiri. Ini kalau diuangkan, padahal kalau dibuat uangkan mobil itu satu hari itu kalau disewa orang sudah 200, belum lagi pekerjanya. Nah ini saya kira lebih sulit, maka saya punya program peternakan kambing. Dalam peternakan kambing, ini alhamdulillah pada tahun 2023 ini sudah berkembang, tapi juga ada kendala. Kendala karena kambingnya adalah betina. Yang repot kalau betinanya mandul. Ini saya ucapkan, ini sulit. Makanya mulai akhir tahun 2003 saya ganti kambing itu tetap yang betina, saya alih ke jantan. Ke jantan, ya, ini saya beri tadi yaitu NO Ranting Kelutan jual kambing akikoh korban plus gratis penyembelihan. Untuk kambingnya ini dipelihara oleh warga NO. Hasilnya 50%, 50% untuk yang melihara, 50% untuk kemandirian organisasi. Jadi kemandirian organisasi itu perlu. Kambingnya ini sudah ada 10 kambing jantan. Nah, kalau dalam 10 kambing jantan kita bisa mengambil laba 500.000 berarti 1 tahun ini adalah 5 juta, insya Allah cukup untuk operasi. Nah, kurango tidak ada. Nah, penjualan sak pun demikian. Ini yang saya cari adalah tidak begitu merepotkan anggota, karena anggota itu sudah repot ngurusi keluarga, kewajiban masing-masing. Ini saya cari yang simpel-simpel. Nah, untuk usaha warung kopi ini adalah binaan. Kita bina warung kopi, ini kita beri modal walaupun tidak seberapa. Terus binaan kepada pedagang sayur, binaan kepada pedagang pentol. Ini kita bina, kita beri modal sedikit walaupun toh sedikit tapi ini bisa. Nah, program Gesnu. Mengapa kok Gesnu? Gesnu ini adalah program gerakan siswa semangat NU. Ini untuk generasi menuju IPENU, IPPNU. Mengapa demikian? Saya berangan-angan bahwa Gesnu itu harus ada. Sebelum masuk ke IPP, IPPNU ini harus ada gerakan. Kita gambarkan ketika bayi lahir, ini harus kita isi dengan keimanan. Makanya ketika bayi lahir ini diadani. Nah, ketika kita mau merekrut putra-putri kita masuk ke wilayah IPENU, IPPNU, maka sudah ada pengenalan yang namanya Gesnu, Gerakan Siswa Semangat NU. Ini karena yang direkrut adalah siswa MI, SD.
Mungkin ini dari RA nanti juga akan saya rekrut. Karena ini hanya suatu NU apa? NU ini gambar sing bintangnya enak. Tokoe hebat ya. Ini adalah suatu masukan. Kalau yang MI nanti diisi dengan ke-NU-an ini terlalu apa? Terlalu berat kalau dipisah. Nah, ini adalah Gesnu. Terus program Soto Madura, pembekalan. Sowan tokoh masyarakat dan umarok. Ini perlu kita ajarkan kepada warga NU, kepada anak-anak kita. Bagaimana akhlak untuk sowan kepada tokoh masyarakat, bagaimana akhlak kita untuk sowan kepada umarok. Dan nilai plusnya adalah nilai mental. Ini yang perlu. Mental itu harus dibina sedari kecil. Kalau anak kita ini umur sedemikian sudah terbiasa sowan kepada para ulama, terbiasa sowan kepada umarok, maka terbinalah mental. Untuk menghadapi masyarakat ini tidak akan canggung. Itu alasan Soto Madura, sowan tokoh ulama dan umarok. Terus capaian program 2024 meningkatkan penjualan, bertambahnya mitra yang tergabung dalam program biduan, terus tumbuh dan berkembang aplikasi media online, melahirkan kader-kader militan NU, melahirkan generasi bangsa yang berakhlakul karimah. Ini adalah capaian program untuk 2024-2025. Nah, untuk sinerginya atau untuk pendidikan di Ranteng Kelutan itu bagaimana? Kalau Ranteng Kelutan untuk masalah pendidikan dinia, TPQ, TPA, SD, MI, SMP. Kalau SD-nya 4, MI-nya 2. Terus TPQ-nya 32. Pondok pesantrennya 4. Ini sudah enggak usah saya karena memang banyaknya pendidikan yang ada di Desa Kelutan. SMK-nya itu 2. Aliyahnya 2. Aliyah Binglingpal gene Pak Haji Karis. Terus aliyah Masarikul Anwar. SMK Kesehatan gene Pak Haji Irfan. SMA, SMK gene Pak Haji. Itu semuanya itu banyak. Maka untuk pendidikan di Ranteng Kelutan ini sangat banyak sekali. Terus bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah desa? Alhamdulillah, Ranteng Kelutan ini selalu berkolaborasi dengan pemerintah desa Kelutan. Jadi setiap ada event, ini Ranteng Kelutan ini selalu bersinergi dengan pemerintah desa. Ketika Ranteng Kelutan ditempati HSN Harisanti upacara di lapangan Kelutan, ini alhamdulillah Pemdes itu dananya 100% dari pemerintah desa. Jadi MWC itu ketika mengadakan HSN di Ranteng Kelutan tidak mengeluarkan dana sama sekali, alhamdulillah, karena sinerginya pemerintah desa Kelutan dengan pengurus Ranteng Kelutan. Nah, untuk acara ruat pun demikian. Ini semuanya ini bersinergi dengan pemerintah. Saya kira untuk penyampaian kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.